Perang Rusia vs Ukraina, AS remehkan serangan Rusia. Ukraina mampu bertahan, NATO bela 32 anggota. Amerika Serikat tetap meremehkan serangan Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung 2 bulan lebih dan ancaman serangan nuklir. Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez, mengatakan selama sidang sudah bekerja untuk memastikan pertimbangan cepat bagi Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Senator AS lainnya, James Rees, mengatakan Rusia perlu memahami 30 akan segera menjadi 32 anggota. Dia menegaskan NATO akan mampu mempertahankan setiap inci persegi dari setiap bagian tanah di 32 negara. Saya pikir Putin telah membuat perhitungan. Tidak dapat melakukan apapun dengan negara-negara ini, kata Rees. AS dan sekutunya telah menjadikan persatuan yang erat di antara anggota sebagai pilar utama dukungannya untuk Ukraina. Remehkan Moskow terhadap perlawanan efektif Ukraina, kerugian besar Rusia di medan perang telah terlihat, kata Letnan Jenderal Scott Barrier, Direktur Badan Intelijen kepada anggota parlemen awal pekan ini. Dengan tekad Barat untuk mendukung Ukraina telah merusak serangan Moskow di Kiev dan meningkatkan prospek Ukraina dapat mempertahankannya. Tambahnya, para pejabat AS menggambarkan perang Putin di Ukraina memasuki fase baru sejak pasukan Rusia mundur dari sekitar Kiev, di mana bergerak untuk mencoba kendali atas wilayah selatan dan timur Ukraina yang disebut Donbas. Barrier dan Direktur Intelijen Nasional Avril Haines mengatakan, AS menilai pertempuran akan menghadapi jalan buntu bahkan ketika pasukan mulai menghadapi serangan balasan. 1 atau 2 bulan ke depan pertempuran akan signifikan, kata Haines. Kami menilai Presiden Putin sedang mempersiapkan konflik berkepanjangan di mana dia masih hadir untuk mencapai tujuan di luar Donbas, jelasnya. Haines menambahkan Putin mungkin mencoba tekad AS dan UE atas tantangan harga komoditas dan energi global. Tetapi pejabat di Biden telah memperkuat langkah-langkah yang sejalan dengan sekutu sebagai kunci keamanan nasional AS. Memiliki aliansi NATO yang kuat, aliansi Barat yang kuat, yang merupakan aliansi defensif, baik untuk keamanan kita di seluruh dunia, kata Sekretaris PAR, Gedung Putin, Jen Psaki. Dan tentu saja memiliki kemitraan yang kuat dengan berbagai negara, termasuk Swedia dan Finlandia, jika mereka memutuskan untuk bergabung, ujarnya. Keterkuat strategi NATO ekspansi, perbatasan Rusia, keputusan dua negara ini paksa Putin arahkan nuklir. Ketegangan Rusia dan Ukraina masih terus bergulir. Tak hanya Ukraina, bahkan kini meluas hingga ke beberapa negara Eropa lainnya, khususnya negara-negara yang tergabung dalam NATO. Ya, manuver NATO masuk ke dalam konflik Rusia dan Ukraina semakin nyata. Kabarnya mereka mulai bergerak menuju perbatasan Rusia. Terkuak strategi NATO ekspansi menuju perbatasan Rusia. Bahkan yang terbaru, keputusan dua negara Finlandia dan Swedia bisa memaksa Vladimir Putin arahkan nuklir Rusia, lantaran keduanya hampir memastikan bergabung ke dalam NATO. Keputusan tersebut dianggap Rusia mengancam dengan serius kedaulatan wilayah yang dipimpin Vladimir Putin. Dilansir tribunnews.com, dengan judul Swedia Finlandia masuk NATO, Rusia akan pertimbangkan nuklir di Baltik. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Glushko menyatakan langkah Finlandia dan Swedia untuk bergabung ke NATO tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan Rusia. Namun tanggapan Moskow seperti dikutip Russia Today Sabtu 14 Mei tidak akan didasarkan pada emosi tapi pada analisis faktor keamanan yang menyeluruh. Glushko menambahkan terlalu dini membicarakannya relokasi senjata nuklir lebih dekat kedua negara Nordik, tapi bukan berarti tidak akan dipertimbangkan pada waktunya. Terlalu dini untuk membicarakan hal ini, kata Glushko kepada wartawan di Moskow. Ia ditanya apakah keanggotaan Helsinki dan Stockholm ke NATO dapat mendorong Moskow menempatkan nuklirnya di wilayah Baltik. Baik Finlandia dan Swedia tetap berada di luar NATO selama Perang Dingin sebagai negara netral di Eropa Utara. Tapi pemerintah negara itu mempertimbangkan kembali sikap mereka setelah Rusia meluncurkan operasi militer khusus ke Ukraina akhir Februari. Laporan media mengklaim Helsinki dan Stockholm dapat mengajukan permohonan masuk blok militer pimpinan AS dalam beberapa hari mendatang. Glushko menunjukkan jika Finlandia dan Swedia masuk NATO, kedua negara benar-benar menyerah pada status non-nuklir mereka. Ekspansi NATO menuju perbatasan Rusia dipandang sebagai ancaman besar oleh Moskow. Penambahan anggota baru jika itu terjadi akan ditanggapi balasan yang tepat oleh Moskow. Tindakan balasan tersebut tidak akan emosional, tetapi berdasarkan analisis menyeluruh dan terkalibrasi dari semua faktor yang mempengaruhi situasi keamanan di kawasan itu. Rusia tidak melihat alasan apapun bagi Finlandia dan Swedia untuk masuk ke anggota NATO karena Rusia tidak memiliki niat bermusuhan ke negara-negara tersebut. Ia menyatakan ekspansi NATO ke Timur
Eropa hanya akan menambah ketegangan di kawasan itu. Segera setelah keanggotaan Helsinki dan Stockholm disetujui, blok tersebut akan langsung mengklaim sisi utaranya rentan. Itu akan jadi alasan dan dalih perbatasan antara NATO dan Rusia bertambah 1.300 km. Perbatasan ini harus dilindungi dan NATO akan menggerakkan kontingen militer. Turki tolak Swedia dan Finlandia. Di Ankara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menentang jalan Swedia dan Finlandia bergabung ke NATO. Erdogan yakin kedua negara Skandinavia itu menampung teroris yang masuk daftar hitam pemerintah Ankara. Erdogan mengemukakan pendapatnya di Ankara Jumat 13 Mei 2022. Ia menyebut kedua negara melindungi para tokoh partai pekerja Kurdistan yang dimusuhi Turki. PKK dianggap gerakan separatis yang beroperasi di Turki Tenggara. Turki juga melarang Front Pembebasan Rakyat Revolusioner, Partai Komunis Turki. Pernyataan itu muncul setelah Helsinki dan Stockholm menunjukkan niat mereka bergabung aliansi militer pimpinan AS. Niat Finlandia dan Swedia pada April. Prihatin dengan aksi militer Rusia di Ukraina, Swedia dan Finlandia mulai mempertimbangkan untuk menjatuhkan status netral mereka dan bergabung dengan NATO. Pejabat tinggi Finlandia telah mendukung inisiatif tersebut. Swedia akan memutuskan eksalsi ke blok militer pada 15 Mei. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali organisasi yang dipimpin AS akan bersemangat memasukkan kedua negara dan akan membuat proses penerimaan cepat. Moskow telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menganggap perluasan NATO sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Kremlin juga telah memperingatkan Swedia dan Finlandia mereka akan membahayakan keamanan mereka daripada meningkatkan dengan bergabung dengan aliansi tersebut. Rusia menjerang negara tetangga itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Amerika Serikat sedang berupaya untuk mengklarifikasi posisi Turki atas potensi keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO. Diplomat tinggi AS untuk Eropa di Departemen Luar Negeri mengatakan hal itu setelah Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Ankara tidak mendukung upaya kedua negara untuk bergabung dengan NATO. Jumat 13 Mei 2022. Erdogan mengatakan tidak mungkin bagi Turki mendukung rencana Swedia dan Finlandia untuk bergabung dalam fakta tersebut, mengingat negara-negara Nordik adalah rumah bagi banyak organisasi teroris. Dalam panggilan telepon dengan wartawan, Karen Donfrey, Asisten Sekretaris untuk Urusan Eropa dan Eurasia di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan topik tersebut akan dibahas pada pertemuan tingkat Menteri NATO selama akhir pekan di Berlin karena Menteri Luar Negeri dari Turki, Swedia dan Finlandia antara lain akan hadir. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga akan menghadiri pertemuan NATO di Berlin. Tidak segera jelas apakah dia akan mengadakan pertemuan bilateral dengan timbalannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu. Dalam hal komentar yang dibuat Presiden Erdogan, kami sedang berupaya untuk mengklarifikasi posisi Turki, kata Donfrey. Meskipun Turki telah secara resmi mendukung perluasan NATO, sejak bergabung dalam aliansi yang dipimpin AS, penentangannya dapat menimbulkan masalah bagi Swedia dan Finlandia mengingat anggota baru memerlukan kesepakatan dengan suara bulat. Dan Frey berhati-hati dalam komentarnya dan berulang kali mengatakan pemerintah Biden pertama-tama perlu sepenuhnya memahami posisi Ankara dalam hal ini. Tidak jelas bagi saya bahwa Turki mengatakan mereka akan menentang. Turki dan Swedia telah bekerja sangat efektif dalam konteks NATO, katanya. Finlandia dan Swedia gabung ke NATO, Presiden Turki Tayyip Erdogan tegas menentang. Bergabungnya Swedia dan Finlandia ke NATO mendapatkan peringatan keras dari Rusia. Tidak hanya dari Rusia, gabungnya kedua negara Skandinavia itu mendapat pertentangan dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menentang langsung jalan yang dipilih Swedia dan Finlandia itu.